Saya mengambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Markus 13 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Judulnya adalah Nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, apapun yang terjadi di masa sekarang ini, kita untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini sebagai bagian khotbah tentang akhir zaman. Ketika kita melihat mulai pasal 13 ini ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37, di sana kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sejarah, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan alam, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sakit penyakit, penderitaan, ancaman, aniaya, semuanya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apapun proses yang sedang terjadi dan sedang dilakukan oleh Tuhan, kita harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita digambarkan sebagai hamba-hamba Tuhan, masing-masing diberikan tugas dan tanggung jawab, masing-masing punya bagian di dalam Tuhan. Jadi hal pertama yang ditekankan adalah hati-hatilah, berhati-hati supaya kita tidak terjebak kepada persoalan-persoalan dunia ini dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Berhati-hati supaya perkataan kita ini pun tetap sesuai dengan firman Tuhan. Tingkah laku kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati? Tidak lain adalah karena di akhir zaman ini ada banyak pengajaran-pengajaran baru yang muncul, yang kadang-kadang bisa melemahkan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran baru yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Ada banyak pengajaran yang kadang-kadang disebut juga aneh. Artinya ada banyak pengajaran-pengajaran yang justru keluar dari firman Tuhan, tidak menguatkan firman Tuhan, tetapi justru keluar dari firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkata, hati-hati. Di ayat-ayat sebelumnya Tuhan berkata akan muncul Mesias palsu. Lalu selanjutnya dikatakan berjaga-jagalah. Tugas sebagai hamba Tuhan, setiap kita adalah hamba Tuhan, setiap kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai seorang hamba, kita punya tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kita. Berjaga-jaga dalam pengertian yang pertama adalah
kita tidak lengah. Artinya kita tidak melupakan firman Tuhan, kita tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita ketika persoalan terjadi. Kita tidak terlena. Terlena karena apa? Ada banyak hal. Kita terlena karena persoalan-persoalan yang terjadi sehingga melupakan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Terlena karena mungkin kita melihat kehidupan di masa sekarang adalah kehidupan yang sulit. Kita terjebak di dalam persoalan demi persoalan dan kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Atau sebaliknya, kita terlena karena kenikmatan dunia, karena hal-hal materi yang bersifat duniawi, sehingga kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu pertanyaannya, sebenarnya apa tugas dan tanggung jawab kita? Tugas dan tanggung jawab kita dicatat di dalam firman Tuhan. Di sana ada tugas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang adalah hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya pergi menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Artinya tugas utama dari orang-orang percaya adalah membawa kabar baik, memberitakan kabar baik. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita disebut sebagai surat yang terbuka, tertulis dan dibaca oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya hidup kita itu sebenarnya adalah hidup untuk Tuhan. Perkataan kita menyampaikan kabar baik, hidup kita menjadi berkat, ya. Tingkah laku kita juga menjadi berkat, sehingga orang lain akan melihat, loh, inilah orang-orang percaya. Hidupnya yang sudah diubah oleh Tuhan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Inilah orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah bertobat meninggalkan kehidupan yang lama, sehingga hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita, bahwa hidup kita adalah surat yang bisa dibaca oleh banyak orang, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan, dan kita membawa tugas kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Dari sinilah kita melihat bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sikap berhati-hati dan berjaga-jaga itu harus kita bangun di dalam hidup kita. Kita tidak terbuai dengan keadaan kondisi yang sedang terjadi, tetapi kita melihat kondisi yang terjadi ini sebagai salah satu penggenapan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi buta. Ketika Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika tempat itu sudah jadi, maka aku akan datang kembali untuk apa? Untuk menjemput kamu. Hidup kita di dalam dunia ini bukanlah hidup yang abadi, tetapi hidup yang sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang oleh Bapa kita. Kita diingatkan bahwa ketika Tuhan memanggil kita, itu bisa menjelang malam, bisa tengah malam, bisa larut malam, atau pagi buta. Entahkah kita sedang bersuka cita
berbahagia, bergembira, ataukah kita sedang mengalami persoalan? Firman Tuhan mendorong kepada kita semuanya untuk kita berjaga-jaga. Jangan melupakan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Berdoa itu tugas kita. Melayani Tuhan itu tugas kita. Beribadah kepada Tuhan itu tugas kita. Jangan sampai kita melupakan hal itu semua. Terlebih memberitakan firman Tuhan itu tugas kita semuanya. Ada banyak gereja Tuhan yang kondisinya disebut seperti firman Tuhan ini sedang tidur. Tidak ada lagi gerakan memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lagi gerakan mencari jiwa-jiwa yang baru. Semuanya merasa aman dan nyaman. Ketika kita terbuai di dalam kondisi tersebut, kita akan melupakan tugas dan tanggung jawab kita, dan pada akhirnya kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, mari kita bangun kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga tadi saya sebut tidak lengah, ya, tidak terlena. Berjaga-jaga itu artinya kita waspada, kita berhati-hati, dan kita siap sedia kapanpun Tuhan itu mau datang. Amin. Siap sedia. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita harus menanggalkan kehidupan lama kita, menyalibkan kedagingan kita. Ketika Tuhan datang itu, kita ini sedang melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sungguh-sungguh, sebagai wujud di mana kita ini berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan mau datang, kita sudah siap. Tuhan Yesus juga berkata, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Artinya kita harus siap sedia kapanpun Tuhan mau datang, dan kita tetap setia berdoa. Dan ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bagi orang yang berjaga-jaga, berkat Tuhan itu selalu menyertainya. Pertolongan Tuhan itu selalu menyertainya. Oleh karena itu, apapun kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini, jangan pernah berhenti berdoa. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan mari kita terus berjaga-jaga. Kita berhati-hati dengan situasi yang terjadi, menjaga diri kita supaya kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan, ya, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Kita melihat kondisi situasi yang terjadi sekarang dengan pandangan yang positif, bahwa apa yang terjadi adalah salah satu penggenapan firman Tuhan, salah satu tanda yang Tuhan berikan supaya kita ini semakin mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi.